Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Tentunya kabar kalian baik, bukan? Walaupun kita belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Dan kita jumpa lagi dengan mata pelajaran Prakarya. Sebelum memulai pelajaran nanti, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah budidaya ikan konsumsi. Tujuan pelajaran adalah kita dapat mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan teknik pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan yang pertama, komoditas ikan konsumsi. Indonesia mempunyai luas perairan sebesar 2/3 dari wilayahnya. Hal tersebut merupakan potensi perikanan yang harus kita syukuri sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Budidaya ikan dimaksudkan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan. Ikan merupakan kebutuhan pangan, sumber protein yang sangat banyak. Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sumber pangan. Berikut penjelasan deskriptif ikan konsumsi air tawar, payau dan laut yang dapat dibudidayakan. 1. Ikan air tawar. Budidaya pembesaran ikan air tawar didominasi oleh ikan mas, lele, patin, nila, dan gurami. Contohnya ikan emas. Ikan emas atau Cyprinus carpio merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia. Penyebaran ikan mas yang begitu luas ke berbagai tempat didukung oleh cara pembudidayaan yang relatif mudah dan sifatnya yang tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Contoh yang kedua, nila. Nila atau Oreochromis nilatica merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Varietas unggul yang dihasilkan antara lain nila merah, nila gift, nila gesit, dan nila nirwana. Contoh yang ketiga, lele. Lele atau yang disebut dengan Clarias sp mempunyai bentuk tubuh memanjang. Lele dapat hidup di semua perairan air tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras. Contoh yang keempat adalah patin. Patin yang disebut juga Pangasius sp termasuk kelompok ikan catfish yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Patin adalah jenis ikan omnivora atau pemakan segala dan cenderung menjadi karnivor atau pemakan daging. Contoh yang berikutnya, gurami. Gurami atau yang disebut juga Ospirhenemus gourami
Di kalangan pencinta menu, masakan dikenal sebagai ikan mewah dengan harga jual tinggi dan cita rasa yang tinggi. Gurami banyak dibudidayakan di Pulau Jawa. Gurami berkembang dengan baik di daerah dataran rendah. Gurami termasuk jenis ikan omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. 2. Ikan air payau, contohnya bandeng. Bandeng atau kanos merupakan ikan air payau yang cukup dikenal dan mudah didapatkan. Berikutnya, udang windu. Udang windu merupakan jenis udang konsumsi air payau. Badan terdiri atas 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut eksoskeleton. Ya, ikan air laut. Yang pertama, kakap putih yang disebut dengan Lates calcarifer. Kakap putih mempunyai toleransi cukup besar terhadap kadar garam dan merupakan ikan Catadromous atau dibesarkan di air payau dan kawin di air laut. Berikutnya, kerapu. Kerapu atau Epinephelus sp yang dikenal dengan istilah groupers merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Kerapu termasuk jenis ikan karnivora. Anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang komoditas ikan konsumsi. Jadi, dapat kita simpulkan ikan konsumsi dapat dibudidayakan di air tawar, payau, dan laut. Sekian dan